Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Dwi Suganda dengan NIM 240020008. Di video ini saya akan membahas dua keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi, yaitu keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif menjadi semakin krusial. Keterampilan berbicara dan mendengarkan bukan hanya penting dalam lingkungan akademis, tetapi juga dalam dunia kerja serta dalam hubungan pribadi kita sehari-hari. Melalui video ini, kita akan mempelajari definisi, teknik, dan pentingnya keterampilan ini. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau perasaan kepada orang lain dengan cara yang jelas dan efektif. Ini bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mengatakannya. Adapun jenis-jenis berbicara. Yang pertama ada berbicara formal. Situasi resmi seperti presentasi di depan kelas, seminar, atau rapat bisnis memerlukan struktur yang jelas dan penggunaan bahasa yang sesuai. Misalnya saat Anda memberikan presentasi akademis, Anda perlu memiliki pendahuluan, isi, dan kesimpulan yang terorganisir dengan baik. Contohnya saat menyampaikan laporan penelitian, penting untuk menjelaskan metodologi dan hasil dengan jelas agar audiens dapat memahami temuan Anda. Yang kedua, berbicara informal. Digunakan dalam situasi sehari-hari, seperti berbicara dengan teman atau keluarga. Bahasa yang lebih santai dan bebas. Anda dapat menggunakan ungkapan sehari-hari yang tidak perlu formalitas. Contohnya yaitu mengobrol dengan teman di kafe tentang kegiatan akhir pekan. Selanjutnya yang ketiga ada berbicara di depan umum, termasuk presentasi, pidato, atau ceramah di depan audiens besar. Ini membutuhkan keterampilan pengendalian diri dan teknik untuk menarik perhatian audiens. Kita harus mampu mengatasi rasa gugup dan menyampaikan pesan dengan percaya diri. Contohnya, memberikan sambutan dalam acara pernikahan atau pidato pada upacara kelulusan. Yang keempat yaitu berbicara dalam diskusi. Mencakup pertukaran ide dan pendapat dalam kelompok kecil. Penting untuk aktif berpartisipasi dan mendengarkan pendapat orang lain. Keterampilan ini penting dalam mencapai kesepakatan dalam diskusi. Contohnya yaitu diskusi kelompok tentang proyek di kelas, di mana setiap anggota harus berkontribusi. Mengapa keterampilan berbicara penting? Kemampuan berbicara dengan baik membantu kita untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas. Ini juga dapat membantu kita mendapatkan dukungan dari orang lain. Selanjutnya, keterampilan berbicara yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dalam berbagai situasi sosial dan profesional. Berbicara secara efektif juga dapat mempengaruhi orang lain dan membantu kita mencapai tujuan komunikasi kita. Selanjutnya kita beralih ke pengertian keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan adalah kemampuan untuk menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Ini lebih dari sekedar mendengar suara. Ini adalah proses aktif yang melibatkan perhatian dan pemahaman terhadap makna dan nuansa dari apa yang dikatakan. Jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama ada mendengarkan aktif, melibatkan keterlibatan penuh dalam percakapan. Ini berarti memberi perhatian sepenuhnya kepada pembicara dan menunjukkan bahwa kita mendengarkan melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan umpan balik verbal. Tanda-tanda mendengarkan aktif termasuk
termasuk mengangguk, memberikan komentar yang relevan, dan bertanya untuk klarifikasi. Contohnya, ketika teman Anda bercerita tentang pengalaman kerja mereka, Anda menunjukkan minat dengan bertanya, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan itu. Yang kedua ada mendengarkan pasif. Ini lebih bersifat menerima informasi tanpa berinteraksi secara aktif. Mungkin mendengar apa yang dikatakan tetapi tidak memberikan tanggapan yang berarti. Contohnya, mendengarkan berita di televisi tanpa memberikan perhatian penuh atau tanpa berdiskusi lebih lanjut tentang topik tersebut. Selanjutnya yaitu pentingnya keterampilan mendengarkan. Mendengarkan yang baik sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Ketika orang merasa didengarkan, mereka merasa dihargai dan dipahami. Keterampilan mendengarkan yang efektif juga mencegah kesalahpahaman. Banyak konflik yang dapat dihindari jika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan dengan cermat. Selain itu, dengan mendengarkan, kita dapat belajar dari pengalaman dan perspektif orang lain. Ini membantu kita mengembangkan empati dan meningkatkan keterampilan komunikasi secara keseluruhan. Lanjut ke materi berikutnya yaitu teknik keterampilan berbicara. Yang pertama, persiapan sebelum berbicara, seperti menyusun ide. Sebelum berbicara, penting untuk merencanakan apa yang ingin Anda sampaikan. Buatlah kerangka atau catatan untuk membantu Anda tetap fokus pada poin-poin utama. Lalu mengetahui audiens. Penting untuk memahami siapa audiens agar penyampaian tepat sasaran. Pertimbangan usia, latar belakang, dan minat audiens agar kita dapat menyesuaikan gaya dan isi pembicaraan. Lalu teknik penyampaian. Yang pertama ada intonasi dan pengucapan. Gunakan variasi nada suara untuk menarik perhatian audiens. Tingkatkan intonasi saat menyampaikan poin penting dan turunkan saat menjelaskan detail. Lalu ada bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh yang positif seperti kontak mata dan gerakan tangan yang natural untuk memperkuat pesan Anda. Ini menunjukkan bahwa kita percaya diri dan terlibat dalam percakapan. Lalu ada alat bantu visual. Jika berbicara dalam konteks formal atau presentasi, gunakan slide atau gambar untuk menjelaskan ide dengan lebih baik. Visual dapat membantu audiens memahami dan mengingat informasi dengan lebih. Contoh penerapannya yaitu sebelum presentasi, buatlah outline. Misalnya jika menyampaikan informasi tentang dampak perubahan iklim, kita bisa membagi pembicaraan menjadi 3 bagian: penyebab, dampak, dan solusi. Pastikan untuk memberikan statistik atau data terbaru untuk mendukung argumen kita. Selanjutnya kita lanjut teknik keterampilan mendengarkan. Cara mendengarkan yang efektif, yang pertama fokus pada pembicara. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Matikan ponsel dan hindari gangguan dari lingkungan sekitar agar kita dapat mendengarkan tanpa distraksi. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Biarkan pembicara menyampaikan semua yang ingin mereka katakan sebelum memberikan tanggapan. Ini menunjukkan rasa hormat dan memperlihatkan bahwa kita menghargai pandangan mereka. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Tunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan memberikan tanggapan yang sesuai. Misalnya, kita bisa merangkum apa yang telah dikatakan pembicara untuk memastikan pemahaman kita, atau mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Selanjutnya yaitu membangun keterampilan empati. Cobalah untuk memahami perasaan dan perspektif pembicara. Ketika seseorang berbagi pengalaman pribadi, cobalah untuk merasakan apa yang
mereka rasakan. Dengan menunjukkan empati, kita dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang lain. Misalnya, jika seseorang berbicara tentang kesedihan mereka, kita bisa berkata, "Saya sangat menyesal mendengar tentang itu. Jika kamu ingin berbagi lebih banyak, saya di sini untuk mendengarkan." Hari ini saya telah membahas pentingnya keterampilan berbicara dan mendengarkan. Kita belajar bahwa kedua keterampilan ini sangat saling berkait dan penting untuk komunikasi yang efektif. Semakin kita berlatih, semakin baik kita menjadi dalam berkomunikasi. Mari kita praktikkan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademis maupun di luar. Cobalah untuk berbicara di depan teman-teman, berlatih mendengarkan dengan cermat, dan menggunakan teknik yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.